bendera berwarna hitam berlambang tengkorak bertopi jerami dalam serial anime Jepang One Piece juga turut berkibar menjelang hari kemerdekaan. Aksi ini dinilai sebagai bentuk kritik dan perlawanan terhadap jalannya roda pemerintahan. Hal ini pun menuai kontroversi. Lalu benarkah pengibaran bendera One Piece bernuansa konspirasi dan mengandung provokasi? Atau justru hanya sebatas ekspresi di tengah demokrasi? Inilah episode ke-37 di Poin Investigasi. Saya Edi Purnobahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti pengibaran bendera bajak laut menjelang hari kemerdekaan. Bisa dilihat ini adalah bendera One Piece yang dipasang di salah satu mobil box. Sudah terpasang dari kapan, Bang? Baru hari ini. Bendera One Piece sendiri kan sebagai hiburan, nggak dimaksudkan ke makar atau apapun itu. Kenapa tuh dikibarin? Ya buat menandai perwakilan rakyat aja terhadap pemerintah. Bisa dilihat benderanya masih terpampang di sana, bersebelahan atau mungkin berdampingan dengan bendera merah putih yang sudah dikibarkan. Pesan saya ini paling untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Sekarang kan masih banyak untuk anggaran dari pemerintah itu yang beritanya itu pemangkasan anggaran. Dari situ juga saya kena dampaknya. Ini buka-buka wis telepon, ditegur orang-orang kelurahan, samper intel, polisi. Bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Harga-harga makin mahal, pajak makin mahal, sekolah makin kompetitif, gitu kan, pekerjaan susah. Jadi ada kekhawatiran yang saya rasa itu dalam bentuk kemarahan yang kemudian wujudnya adalah bendera. Pernah pasang bendera One Piece nggak? Pernah. Tapi udah dicopot. Copot sebentar kalau ada razia aja. Banyak sih yang nyari. Banyak yang nyari? Masih banyak. Oh. Cuman kita nggak berani jual itu. Saya tadi melihat ada salah satu penjual bendera yang tidak hanya menjual bendera merah putih, tetapi juga menjual bendera One Piece. Intinya mah kita mah nggak gimana-gimana untuk nafkahin keluarga aja, udah intinya gitu aja. Suara paling banyak itu jujur tentang lapangan pekerjaan. Lalu juga tentang rekening dorman yang diblokir itu ya. Lalu juga tentang penegakan hukum. Sebenarnya siapa yang pertama kali membahas terkait dengan pengibaran bendera ini, Mas? Apakah betul aktor politik? Pengibaran bendera ini marak terjadi di mana-mana. Temuan sejumlah rumah yang mengibarkan bendera One Piece juga tertangkap kamera dan tersebar di media sosial. Sementara seorang pengemudi truk yang tertahan di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi mengibarkan bendera One Piece sebagai bentuk protes karena sudah 3 hari tertahan dan tak bisa menyeberang ke Bali. Menampilkan simbol Jolly Roger lewat mural juga dilakukan oleh warga Sragen dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sayang mural ini tak bertahan lama karena dihapus dengan pengawasan sejumlah petugas berseragam loreng. Video penghapusan ini sempat viral, namun Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Andi Sulistyo membantah ada tekanan dari aparat dan mengungkap penghapusan atas dasar kesepakatan bersama. Pengibaran bendera bajak laut berwarna hitam ini menuai kontroversi, bahkan tidak sedikit pejabat publik yang memberikan atensi negatif karena bendera One Piece dinilai berpotensi untuk memprovokasi, memecah belah bangsa, bahkan hingga makar dan dapat berujung pidana. Bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita.
tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Kan nggak pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Namun menariknya saudara, penggunaan simbol bajak laut One Piece bukanlah yang pertama kali terjadi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bahkan sempat menggunakan simbol ini pada saat masa kampanye di Pilpres 2024. Kami putarkan kembali videonya. Namun kini keadaan seolah berbalik. Simbol yang ada di anime ini justru menimbulkan polemik, bahkan dianggap sebagai sebuah ancaman. Di sisi lain, sejumlah kepala daerah menghimbau agar tidak mengibarkan bendera hitam ini pada hari kemerdekaan. Bahkan beredar sejumlah surat edaran di tingkat RT RW agar menindak jika ditemukan warga yang memasang bendera ini. Merah putih harga mati, jadi tolong hormati. Ini kita pada bulan kemerdekaan, jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih. Sekarang sudah, surat edarnya sudah. Saya kemana-mana sudah membagi itu bendera merah putih kemana-mana. Bisa dilihat ini adalah bendera One Piece yang dipasang di salah satu mobil box di Jakarta, saudara. Bang, dari Kompas TV, wawancara boleh nggak? Wawancara One Piece aja saya ikutin, nggak apa ya? Terus saya akan tunjukkan ini adalah bendera Jolly Roger yang kemudian dipasang di salah satu mobil box yang saya temui di wilayah Jakarta Utara. Tentu ini menjadi menarik, apa yang kemudian menjadi alasan supir ini menggunakan bendera Jolly Roger di momentum hari kemerdekaan. Saya akan coba tanyakan secara langsung, saudara. Bang, tadi kan kebetulan banget kita papasan, saya melihat abang pakai bendera Jolly Roger One Piece ya? Iya. Ada alasan khusus? Ekspresi aja? Tidak ada alasan untuk misalnya makar, provokasi? Tidak ada? Karena ini kan bendera One Piece sendiri kan sebagai hiburan. Nggak dimaksudkan ke makar atau apapun itu cuma disusun orang atas saja. Tapi sebelumnya memang sudah terpasang dari kapan, Bang? Baru hari ini. Baru hari ini? Baru hari ini. Oke. Tapi dari abang sendiri melihat, sebenarnya kan Presiden juga sudah bilang ya, nggak apa-apa dipakai. Penting di bawah bendera merah putih. Betul. Nggak boleh sama tinggi, harus di bawah. Karena merah putih harga mati. Simbol dari bendera One Piece ini adalah simbol kritik, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Ya. Abang sendiri sebagai seorang supir, kondisi ekonomi saat ini menurut abang seperti apa? Nggak bisa dibilang stabil. Kita kalau nggak, mana ya Bang? Pas-pasan aja sih Bang. Malah kadang kurang nombok. Kadang kurang. Dari abang sendiri melihat, ini kan sekali lagi, ini kan simbol kritik kepada pemerintah. Abang sendiri melihat pemerintah saat ini celahnya di mana? Ada yang kurang nggak? Banyak Bang, banyak kekurangan. Salah satunya mungkin yang paling abang rasakan? Kebijakannya. Kebijakannya itu lebih jelas. Oke, kebijakannya. Lebih jelas kelihatan kurangnya. Terus saya berada di Pasar Asmk Jakarta, salah satu pasar yang kemudian menjual bendera merah putih jelang hari kemerdekaan. Saya akan mencoba mendeteksi dan juga mencari apakah betul ada bendera Jolly Roger ataupun bendera One Piece yang dijual di sini, saudara. Bang, izin tanya Bang, abang siapa namanya Bang? Ibnu. Bang Ibnu, kan sekarang lagi rame di medsos ya, bendera One Piece. Ada yang nyari nggak Bang? Banyak sih yang nyari. Banyak yang nyari? Masih banyak. Oh, Cuman kita nggak berani jual itu. nggak berani jual? Iya, mobilnya paling truk. Kebanyakan yang kebanyakan truk. Sekedar nanya, ada nggak Bang? Nggak ada. Kenapa nggak jual? Nggak tahu lah, nggak nyetok lah gitu. Tapi kalau dari abang sendiri emang sengaja nggak jual apa gimana?
Ya tergantung, kalau rame kita jual gitu tuh, kalau nggak apa ya nggak ada hukumnya lah gitu tuh. Ya kan takutnya kan gitu. Takutnya salah ya? Iya, takutnya salah. Gara-gara satu bendera nanti ke usaha yang lain malah repot ya. Kacau, nah. Saya akan coba tanya dan juga masuk lebih ke dalam, saudara, apakah ada yang menjual bendera One Piece di Pasar Asmk ini? Di sini memang banyak mobil box, tapi saya belum melihat ada yang menggunakan bendera One Piece ataupun mencari bendera One Piece. Nggak nyari bendera One Piece? Nggak. Pernah pasang bendera One Piece nggak? Pernah. Tapi udah dicopot. Copot bentar kalau ada razia aja. Benderanya sekarang di mana? Ada? Di sana. Gudang. Oh, di gudang. Abang waktu masang kenapa, Bang? Simbol apa tuh? Protes atau apa? Iyalah, jelas lah. Siap. Apa emang yang ngerasa dirugiin apa, Bang? Banyak. Kayak odol-odol gitu ya, kita protes lah. Odol ya? Oh, oke. Walaupun kita supir kota kan, kita kan ada asosiasi. Oke. Kumpulan supir. Oke, siap. Dari ketuanya nggak boleh, Bang. Oh, Udah ada arahan. udah ada arahan. Semua supir yang di Pantura pun sama. Kenapa nggak boleh? Dikasih tau nggak? Bukan kamu harus menghargai katanya. Oh, oke. Beritanya begitu aja. Harus menghargai bendera merah putih mungkin ya. Tapi abang sendiri kan nggak ada niatan untuk provokasi, enggak ya? Cuman Ada. bentuk protes. Cuma pemerintah aja yang repot lah. Timbang bendera kok diprotes. Siap. Makanya suruh lihat Gibran waktu kampanye. Siap. Pakai baju One Piece. Siap. Saya akan coba tanyakan lagi ke salah satu pedagang di sini. Tapi abang jualan bendera One Piece nggak? Nggak jual. Kenapa? Bingung ngejelasinnya. Takut atau takut ya? Takutnya dirahasia ya. betul. Banyak yang nyari? Iya, banyak yang nyari tapi nggak dikasih, nggak punya barang. Yang nyari tuh anak muda, supir truk atau siapa? Kebanyakan sih bapak-bapak. Pak Yasin jual topi apa sama bendera juga? Topi doang. Oh, topi doang. Ada alasan khusus nggak, Pak? Kenapa jual topi One Piece? Ya, mumpung lagi rame. Oke. Banyak yang nyari, Pak? Banyak. Banyak yang nyari dari Bendera kemarin? juga banyak. Bendera juga banyak? Banyak. Anak muda. Oh, anak muda kebanyakan? muda. Oh. Nanti habis malah barangnya. Cuman yang sisa ini aja? Saya tidak menemukan pedagang yang menjual bendera One Piece di Pasar Asmk. Sebagian pedagang mengaku takut untuk menjualnya. Namun penelusuran saya tidak berhenti di Pasar Asmk. Saya akan melanjutkan penelusuran mencari pengibar bendera One Piece di tempat lain. Bendera One Piece yang dikenal dengan nama Jolly Roger, milik kru bajak laut yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy, berasal dari serial anime Jepang berjudul One Piece, karya Eiichiro Oda. Kisah One Piece tak hanya sekedar cerita tentang petualangan sekelompok bajak laut, namun juga syarat akan kritik sosial, khususnya terkait tindakan korupsi, eksploitasi, hingga kebebasan masyarakat yang ditekan oleh rezim berkuasa. Anggota kelompok bajak laut ini juga berasal dari orang-orang yang mengalami penindasan. Tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy, dikenal memiliki semangat kebebasan, anti penindasan, dan keberanian melawan pemerintah dunia yang sewenang-wenang. Bendera Jolly Roger dalam kisah One Piece tak hanya sekedar bendera perlawanan, namun juga bendera yang melambangkan harapan dalam memperjuangkan impian mereka. Kini bendera One Piece dijadikan oleh masyarakat Indonesia sebagai ekspresi simbolik dalam menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah. Kita sebagai Babinsa dan Babinsa Bebas sangat mengapresiasi untuk menggunakan gambar tersebut adalah berlandaskan dengan bendera merah putih, itu yang kami suka itu. Ya, sekali lagi saya sudah koordinasi sama Pak Lurah, Bapak Mas, Pak Duko untuk memberikan edukasi pada pemilik rumah untuk menghapus gambar tersebut. Saudara, di depan mobil Kompas TV ada satu angkutan kota yang terlihat mengibarkan bendera berwarna hitam, tengkorak dengan topi jerami One Piece. Saya akan coba langsung berbincang dengan pengemudi angkot yang sedang beroperasi ini, saudara.
sengaja dikibarin dari kapan, Bang? Baru Bang, baru 3 hari. Baru 3 hari? Iya, 3 hari. Kenapa tuh dikibarin? Boleh tahu nggak? Ya buat menandai perwakilan rakyat aja terhadap pemerintah. Oke. Ya seperti suara rakyat aja yang sekarang ini. Oke. Emang yang Abang rasain sebagai supir angkut, kondisi saat ini seperti apa? Makin berasa Bang. Ada aja perubahan yang drastis. Contohnya? Ekonomi berubah juga drastis. Makin baik apa gimana maksudnya? Makin beda daripada yang dulu gitu. Berkurang? Iya. Oh, oke. Buat makan-makan aja. Buat makan aja? Tapi kalau dibandingin misalnya tahun lalu? Lebih besar dari yang dulu. Oh. Dibanding sekarang ada angkutan dari pemerintah itu. Oh. Karena ada saingan baru. Karena ada saingan baru? Iya. Oke. Terus pajaknya juga makin naik. Pajak terus semua setiap tahun mungkin makin naik. Dari Abang sendiri ada yang ingin disampaikan nggak ke pemerintah di bulan kemerdekaan? Nggak ada sih Bang, ngeri juga. Pakai itu aja ya yang penting ya. Saya akan tunjukkan sekali lagi saudara, ini adalah bendera One Piece yang kemudian dikibarkan di salah satu angkot. Saya akan coba cari ke sebelah sana saudara, karena ini lampu merah. Tadi saya melihat ada yang menjual bendera One Piece. Itu adalah penjual yang tadi saya sebutkan saudara, menjual tidak hanya bendera merah putih tetapi juga bendera One Piece. Kita akan coba langsung berbincang dengan penjual bendera tersebut. Saya lihat ini dari jauh menarik banget nih. Tadi selain menjual bendera merah putih juga menjual bendera One Piece. Yang beli banyak. Ya alhamdulillah lah, kita namanya cari momen, ibaratnya intinya mah kita mah nggak gimana-gimana untuk nafkahin keluarga aja, udah intinya gitu aja. Nyari nafkah, ya adalah 1-2 mah. Biasanya yang beli ini siapa Bang? Biasanya? Ada yang mobil pribadi, ada yang mobil itu juga ada sama. Oh ada, mobil pribadi ya, juga ada? Ada, itu tergantung seneng-senengan. Abang sendiri sebagai penjual melihat viral banget nih bendera One Piece, tanggapannya gimana? Ya syukurlah, kita kan jadinya ada lebih ada lebih pendapatan dari sini gitu istilahnya. Biasanya jual ini dapat segini, ada tambahan dikit-dikit. Oke. Selain bendera One Piece ini juga ada ini ya? Yang kecil. Yang kecil-kecil ya? Oke. Siap. Ada harapan mungkin ke depan terakhir? Ya yang penting kita mah intinya mah orang di jalan dari nafkah nyari momen, di mana yang jual aku saya jual, yang penting kita nggak menantang negara. Gitu aja. Terus saya berada di daerah Tangerang, Banten. Saya mendapatkan informasi bahwa di sekitar area ini masih terdapat bendera Jolly Rogers, bendera berlambang tengkorak berwarna hitam bertopi jerami yang masih terbentang jelang momen hari kemerdekaan. Saya akan dalami apa sebenarnya motif dari pengibaran bendera ini. Betulkah ada motif makar hingga unsur memecah belah? Saya akan tanyakan langsung saudara. Bisa dilihat benderanya masih terpampang di sana, bersebelahan atau mungkin berdampingan dengan bendera merah putih yang sudah dikibarkan. Usai wawancara, pengibar bendera One Piece mengaku dihubungi oleh aparat keamanan yang memintanya untuk menurunkan bendera One Piece demi keamanan narasumber. Kami tidak menampilkan wawancara secara utuh karena narasumber meminta identitasnya tidak ditampilkan. Berikut pengakuannya usai didatangi oleh aparat. Kan lagi di luar tadi, ini buka-buka habis telepon, dia ditegur sama orang kelurahan, disamper intel, sama polisi. Gue bingung, gue jawabnya juga buka-buka marah-marah. Ini berkibarnya sudah lama? Apa sejak kapan? Dari tanggal per 1 Agustus sih. Pesan apa yang ingin disampaikan soal pengibaran bendera ini? Pesan saya ini paling untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Bisa dijelaskan contohnya apa yang paling kentara? Ya dari segi ketidakadilan hukum sih. Kita juga ngeliat sendiri untuk di daerah-daerah sono dan juga masyarakat adat juga masih banyak yang ditindas. Oh, dari Mas sendiri mungkin sebagai pelaku usaha merasakan ketidakadilan
ya merasakan di situ juga saya seperti segi ekonomi. Dari sebelum itu kan untuk acara-acara sebelum pemangkasan anggaran itu, untuk anggaran dari pemerintah itu yang beritanya itu pemangkasan anggaran, dari situ juga saya kena dampaknya. Tapi selain usaha Mas, mungkin ada sektor lain yang Mas lihat perlu dikritisi oleh rakyat? Ya kalau dari rakyat sendiri kan kita tahu juga bahwa rakyat sering diintimidasi juga gitu, dan juga kayak segi pangan gitu. Sekarang kita ketahui bahwa masyarakat dibingungkan dengan masalah beras. Gitu. Bahwa respon dari pemerintah ini beragam Mas, tetapi atensinya mayoritas adalah negatif. Tanggapan dari Mas seperti apa? Kalau menurut saya mah berlebihan sih pemerintah menanggapi bendera kayak gini doang gitu. Tidak ada niat makar, memprovokasi? Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Sampai saat ini saya masih mengibarkan merah putih. Nah kalau misalkan ada gitu Pak RT ya, yang memasang bendera One Piece, penindakannya gimana Pak RT? Nah, penindakannya paling saya tegur. Tegur? Apa maksudnya? Dan apa sih maunya gitu doang. Apa-apa kalau orang yang mau memaksa banget gitu ya, boleh. Kalau mau memasang, cuma jangan disatukan dengan bendera merah. Saudara, sesungguhnya makna apa yang kemudian ingin disampaikan oleh publik terkait dengan viralnya pengibaran bendera Jolly Roger ataupun bendera One Piece? Saya akan tanyakan kepada Pak Iwan Mulia Firdaus, peneliti Forum Kajian Antropologi Indonesia. Pak Iwan, apa kabar Pak? Baik Dipo. Siap. Halo. Sebagai seorang antropolog, melihat fenomena viralnya bendera One Piece yang kemudian berkibar bahkan di momen kemerdekaan, sebenarnya apa yang ingin disampaikan publik di balik viralnya fenomena ini? Saya melihatnya kalau dari antropologi ini ritual nih. Kalau ritual tuh memastikan simbolnya apa, harinya kapan, terus ya teknis-teknisnya gimana. Spesifiknya adalah ini bukan simbol yang terlalu umum dan dimengerti oleh generasi atas. Tidak terlalu dimengerti oleh generasi atas? Bahkan oleh yang menjalankan pemerintahan itu mungkin juga nggak paham apa gitu. Settingnya adalah 17 Agustus ya, artinya ini pasti sesuatu yang big issues gitu yang ingin disampaikan. Mungkin kekhawatiran soal masa depan, saya rasa. Kekhawatiran soal masa depan ya, masa depan mereka, masa depan si pengibar bendera ini hidup di negara Indonesia gini amat sih gitu kan. Gini amatnya itu maksudnya adalah harga-harga makin mahal, pajak makin mahal, sekolah makin kompetitif gitu kan. Pekerjaan susah, orang tua gue dipecat kali atau segala macam ya, persoalan-persoalan itu, cicilan ini, cicilan itu. Jadi ada kekhawatiran yang saya rasa itu dalam bentuk kemarahan yang kemudian wujudnya adalah bendera. Yang lucu, kalau saya terusin ya, yang lucu adalah kemudian kenapa respons negaranya, Dipo? Kenapa responsnya sporadik ya, artinya marah gitu. Ini suatu bentuk, ya, kalau baca seliweran ya, makar lah apa segala macam. Itu kelihatan, oh ini komunikasinya salah baca nih. Salah baca? Salah baca. Orang-orang tua membayangkan bajak laut adalah penjahat, gitu kan. Penjahat karena dia merampok kan, menyiksa atau apa segala macam. Tapi sebenarnya kan dalam khusus tipe yang ini kan ada tipe bajak laut baik hati. Bajak laut kan orang-orang memberontak terhadap sistem yang hierarkis dan menindas dari imperium di masa lalu kan. Ya kemudian dia diadaptasi menjadi sebuah cerita fiksi remaja gitu, jadi One Piece, dan rupanya terkomunikasikan dengan penonton di sini yang juga merasa bahwa kita hidup di zaman yang represif. Artinya represif itu adalah mungkin image negara sebagai father ya. Itu yang kita bangsa besar, kita harus ini, kita Indonesia emas segala macam. Juga dengan pengumuman statistik ekonomi baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja gitu kan. Tapi kan perasaan tidak tertipu kan, Mas Dipo ya? Perasaan tuh nggak bisa ditipu. Ini orang tua gue mukanya cemberut dulu gini. Terus kemudian teman-teman bapak saya juga di layoff, dipecat. Jangan-jangan bapak saya minggu depan mulai dipecat segala macam. Semua skema-skema sementara. Jadi marah kibarkan bendera ini. Artinya ini hanya sesederhana kritik yang kemudian disampaikan secara simbolik, tidak ada potensi mungkin makar, memecah belah hingga provokasi. Enggak, malah sebaliknya adalah
Yuk kita sama-sama merasakan nasib kita dan kita masukkan ke dalam kegembiraan pesta 17 Agustus kita. Anak tiba-tiba direspons oleh jaringan emosi. Wah, Indonesia mau dihancurin, kan aneh. Kita nih sibuk loh mas, kita nih sibuk loh. Cicilan belum dibayar, ini belum dibayar, itu segala macam, bayar sekolah mahal. Mana sih mau mikirin mau ngancurin negara? Enggak kan, sama sekali nggak ada pikiran kayak gitu. Marah iya, tapi kan untuk bertindak melakukan apa yang dikhawatirkan oleh penguasa itu nggak mungkin. Anda memaknainya betul, tidak ada unsur provokatif di balik pemaknaan simbol ini? Iya. Kan topi jerami kan adalah topi yang paling mudah, topi yang tidak punya lapisan dimensi simbol kekuasaan apapun. Siapa sih yang pakai topi jerami? Van Gogh sebagai pelukis. Orang-orang pencinta damai, ini kan dia nggak pakai pedang kan, nggak pakai apa, enggak kan? Itu topi jerami. Kita seniman, orang santai. Nah, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak Iwan. Ketika melihat pola komunikasi yang mungkin buntu antara publik dengan pemerintah, antara Gen Z dengan generasi yang mungkin sudah lebih tua, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah secara bijak dalam merespon hal-hal seperti ini? Harusnya mungkin pemerintah mengatakan bahwa kami akan menonton anime ini. Kalau perlu bilang aja sampai 200 episode gitu. Dan kami akan berusaha memahami. Yuk kita nonton bareng, kita diskusikan bersama kenapa film ini menjadi menarik untuk kalian dan apa yang bisa kami pelajari sebagai orang tua terhadap nilai-nilai ini. Mungkin kita salah. Mungkin kita salah itu sikap yang sangat jarang saya bisa rasakan dari government gitu. Saya malah menyayangkan kepada orang yang belum paham cerita One Piece ini dan menyebut ini sebagai makar, bahwa One Piece ini itu dilambangkan sebagai harapan. Itu mempunyai nilai positif. Bendera ini sendiri bukan merupakan sebuah bendera tandingan menurut kami ya. Lebih kepada bentuk berekspresi. Siapa dan kapan awal mula bendera One Piece ini begitu viral, khususnya di media sosial? Saya akan membahasnya dengan analis dari Drone Emprit, dengan Mas Nova Mujahid. Mas Nova, apa kabar? Baik. Siap. Dari kacamata ataupun analisa Drone Emprit, sebenarnya siapa yang pertama kali men-share video ini, termasuk juga kapan awal mula viralnya ini? Kalau berbicara dalam konteks pengibaran bendera One Piece dan hubungannya dengan Hari Kemerdekaan, memang baru terjadi beberapa hari ini. Kami dapati ajakan guyon gitu ya, ajakan, tapi bukan ajakan serius nih. Itu sudah mulai terjadi pada tanggal 26 Juli kemarin. Ini datanya Mas? Ada 26 Juli ini. 26 Juli ini ya? Di 26 Juli itu ada setidaknya 2 atau 3 perbincangan yang mengusulkan kita kibarkan saja bendera One Piece kalau kayak gitu. Jadi konteksnya itu kapan kita kibarkan bendera RI ini? Mulai kapan kita? Apakah 1 Agustus? Apa ada kapan tanggal berapa Agustus gitu ya? Lalu ada yang menjawab, kayaknya saya kibar bendera Belanda aja. Ada yang jawab saya kibar bendera Jepang saja. Lalu ada yang jawab saya kibarkan kayaknya enak bendera One Piece saja deh. Dari bercandaan itu kemudian ditanggapi oleh netizen dari tanggal 26, 27, 28, 29. Baik. Tanggal 30 itu agar perbincangan mulai mengental. Tanggal 31 Mas, perbincangan itu ditanggapi oleh Pak Sufmi Dasko dan oleh Pak Menko malam tuh. Pada tanggal 31 juga setelah ada tanggapan, baru netizen banyak yang berbicara tentang bendera One Piece. Loh kok jadi kriminal? Loh kok jadi nggak boleh? Loh kok begini? Loh kok begitu? Kok pendekatan pemerintah sepertinya represif? Baru tanggal 1 Agustusnya mereka berbicara tentang kebebasan berekspresi. Tanggal 1 Agustus siang, baru tanggal 1 Agustus sore dan malam, kemudian selain kebebasan berekspresi, juga berbicara tentang hal-hal lain yang sepertinya memang terrepresentasi dari anime One Piece. Ketika pada saat momentum pemerintah mulai mengomentari soal fenomena pengibaran bendera One Piece ini yang begitu masif di media sosial, pada akhirnya tertarik ke ranah politik. Sebenarnya siapa yang pertama kali membahas terkait dengan pengibaran bendera ini, Mas? Apakah betul aktor politik?
kami dapati ada 2 netizen. Saya tidak bisa sebut netizennya, nanti dibully. Tapi itu adalah akun biasa, tidak ada hubungannya dengan politik sama sekali. Kesehariannya ngomongin anime, kesehariannya ngomongin kehidupan sehari-hari, nggak ada hubungannya dengan politik. Artinya saya tekankan sekali lagi bahwa apa yang kemudian viral di media sosial soal pengibaran bendera One Piece ini murni adalah gerakan yang organik, tidak ditunggangi setidaknya dari analisa.unpid. Tidak ditunggangi sampai kemudian tanggal 31 dan 1 semuanya jadi berubah, petanya jadi berubah. Ini ada potensi menurut Wakil Ketua DPR memecah belah bangsa, belum lagi narasi bahwa memprovokasi, bahkan hingga makar. Betul. Dari Drone Emprit sendiri melihat perilaku seperti itu di media sosial? Dalam batasan, saya nggak tahu nih, batasan makar, batasan memecah belah yang dimaksud oleh Pak Sufmi Dasko dan Pak Menko apa ya. Tetapi kalau menurut pengamatan kami biasa aja gitu. Biasa saja. Bahasanya jenderal banyak sekali kekurangan. Jenderal kami butuh lapangan pekerjaan dan sebagainya. Hal-hal itu bukan untuk memecah belah gitu. Tapi dari Drone Emprit sendiri apakah memetakan, Mas Nova, bahwa kan ini memang masif, begitu ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya mungkin X ya atau Twitter ya. Selain Twitter apa lagi, Mas? Kalau kita lihat interaksinya, justru yang paling tinggi di bawah Twitter itu, setelah Twitter itu adalah TikTok. Ya. Kalau kita bicara demografi, siapa sih yang berbicara sebenarnya? Pengamatan kami kelihatan kalau yang membicarakan sebagian besar adalah Gen Z, milenial akhir, milenial akhir, berarti sekitar 80 sampai 90 awal kali ya, dan Gen Z. Itu ya dari usianya yang paling banyak berbicara adalah kelompok itu. Kalau kritikannya, Mas, apakah Drone Emprit sendiri menganalisa sebenarnya kebijakan apa yang mungkin disasar oleh netizen ini? Tidak secara spesifik mereka berbicara tentang kebijakan tertentu, tetapi mereka merasakan banyak sekali hal yang dalam belakangan hari perlu dikritisi. Misalkan tentang MBG yang bermasalah. Lalu yang paling banyak, suara paling banyak itu jujur tentang lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Lalu juga tentang rekening dorman yang diblokir itu ya. Lalu juga tentang penegakan hukum, korupsi, kolusi dan nepotisme dan banyak lagi. Kalau dari analisis emosi yang sudah Anda buat, arahnya kemana? Arahnya tentu saja yang paling tinggi emosinya adalah marah ya, marah kepada respon pemerintah yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, marah karena responnya sepertinya kok berlebihan. Ini tidak sewajarnya seperti itu. Lalu juga bahagia, joy, karena mereka kemudian mengupload, mengunggah gambar-gambar One Piece, narasi-narasi One Piece yang justru memperolok kayak gitu loh. Yang justru memperolok, jadinya hiburan gitu. Jadi bahan hiburan ya, kritis anak Gen Z kan begitu ya. Lalu tentu saja kaget karena ternyata setelah dikomentari oleh pejabat pemerintah, baru perbincangan tentang One Piece ini menjadi viral. Gerakan rakyat memperjuangkan demokrasi tak pernah berhenti. Beredarnya bendera One Piece jelang hari kemerdekaan jadi simbol terbaru dan berujung kontroversi. Berbagai simbol perlawanan kerap muncul sebagai bentuk kritik dan protes terhadap pemerintah atas kondisi negara yang dinilai memprihatinkan. Masih hangat dalam ingatan pada Agustus 2024, simbol peringatan darurat dengan gambar Garuda Biru mencuat di media sosial. Aksi ini merupakan ajakan bersama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah jelang Pilkada 2024. Memasuki tahun 2025 pada Februari lalu, tagar Indonesia Gelap juga turut menyelimuti media sosial. Tagar ini melahirkan gelombang demonstrasi mahasiswa dari berbagai daerah yang turun ke jalan dan memprotes berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya terkait pemangkasan anggaran. Seruan warganet yang tak kalah ramai adalah jargon kabur aja dulu. Protes ini bergema lantaran sempitnya lapangan pekerjaan, tingginya biaya hidup, dan juga rendahnya upah. Bekerja di negeri orang dianggap lebih baik dengan upah yang besar. Luapan ekspresi masyarakat di media sosial juga kerap menggunakan beberapa istilah. Banyak warganet menyebut Indonesia sebagai negara Konoha yang berujung pada praktik nepotisme, oligarki,
dan ambisi tersembunyi dalam pemerintahan. Keresahan masyarakat bukan tanpa alasan. Data survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan indeks ketersediaan lapangan kerja edisi Juli masih berada di angka pesimistis di bawah 100, yaitu 95,3. Meski angka ini naik dari bulan Juni yaitu 94,3, namun belum lebih tinggi dari angka terakhir di bulan Mei yaitu 95,7. Juga soal angka rasio tabungan masyarakat pada bulan Juli tercatat 13,7%, yang turun dari bulan Juni yaitu 14,1%. Hal ini menunjukkan sinyal buruk, yakni masyarakat mulai kehabisan uang untuk bertahan hidup. Masyarakat digempur dengan nasib pemutusan hubungan kerja, biaya pendidikan yang mahal, kenaikan harga barang dan tarif pajak, hingga pemblokiran rekening dorman. Masyarakat bergerak menyampaikan protes dengan caranya, tak lagi harus demo turun ke jalan, namun menyentil dengan simbol yang syarat kritik kepada penguasa. Sebelumnya kami mencoba meminta konfirmasi kepada sejumlah pejabat negara soal pengibaran bendera One Piece, namun belum ada respon. Dan di hadapan saya sudah ada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Kang Aceh Hasan Syadzili. Kang Aceh, apa kabar? Baik, Mas Dipo. Baik, Mas Dipo. Alhamdulillah baik. Kang Aceh, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang kemudian viral saat ini, Kang Aceh. Nampaknya pengibaran bendera berwarna hitam, berlambang tengkorak, bertopi jerami One Piece ini makin marak, Kang. Tanggapan seorang Gubernur Lemhanas terkait hal ini seperti apa? Iya, pertama kita harus menempatkan secara proporsional ya, di mana seharusnya bendera merah putih sebagai simbol negara itu tidak boleh kita tempatkan misalnya bersamaan dengan bendera-bendera lainnya, karena merah putih itu adalah simbol negara. Merah putih ini kan memiliki makna, dan ketika dulu proses perjuangan bangsa untuk menjadikan merah putih sebagai simbol perjuangan bangsa ini kan dengan berdarah-darah. Nah sekarang tiba-tiba gitu ya kita menyandingkannya misalnya dengan bendera One Piece, ya saya kira tidak relevan. Dan saya ingin menegaskan bahwa ketika seseorang ya mengibarkan bendera yang lain pasti ada motifnya. Nah motifnya ini yang saya kira harus kita telusuri apa makna dibalik itu semua gitu. Tapi yang kemudian menjadi polemik, Kang, adalah ketika pengibaran bendera One Piece ini sebenarnya menurut mereka adalah sebuah wadah ekspresi untuk kemudian mengkritik pemerintah. Tetapi kalau kita lihat di sisi lain, respon pemerintah ini nampaknya cukup serius. Bahkan Menko Polkam juga kita tahu menyebutkan bahwa bisa jadi hal ini berujung pidana. Tidakkah ini terlalu serius responnya? Tentu kita semua harus memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membangun kreativitasnya, dan sebagai sebuah kritik ya saya kira sah saja. Tapi artinya sebagai sebuah kritik diterima oleh pemerintah. Ya tentu ini adalah ruang demokrasi gitulah. Tapi ketika itu disandingkan gitu ya dengan merah putih gitu, ya saya kira nggak apple to apple. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, koreksi kalau saya salah, bahwa selama bendera itu tidak dikibarkan lebih tinggi dan lebih besar, itu tidak masalah. Ya, tapi kita harus dilihatnya begini, apa makna dibalik itu? Jangan-jangan kita menjadi agen dari pihak-pihak yang membuat One Piece jadi komoditas yang padahal itu bukan produk dari bangsa kita sendiri gitu. Oke. Atau mungkin pemerintah sudah dapat mendeteksi ada pihak-pihak yang menunggangi. Ya, saya tidak ingin sejauh itu. Ya. Tapi yang ingin saya tekankan juga, ya, kalau memang kita ingin menghargai kreativitas seseorang, ya, maka bangsa kita ini banyak sekali memiliki kisah kepahlawanan, kisah heroisme, kisah tentang nilai-nilai keluhuran, ya, yang bisa dijadikan contoh, apalagi di bulan kemerdekaan ini. Itu yang saya kira tentu yang terus-menerus harus digelorakan kepada anak-anak muda, gitu. Bukan malah
cerita-cerita lain ya yang bukan katakanlah bersumber pada nilai-nilai kebangsaan kita. Yang kemudian jadi harapan publik, kalau coba saya gali, Kang Aceh, adalah sebenarnya sederhana respon positif dari pemerintah. Artinya tidak terlalu represif. Kenapa? Karena publik berkaca pada Pilpres 2024, di mana pada saat itu wakil presiden kita, Mas Gibran Rakabuming, menggunakan simbol yang sama pada saat masa kampanye, dan kita tahu itu. Artinya sesungguhnya tidak akan bisa dilihat pengibaran bendera ini sebagai suatu hal yang mungkin dari sisi positif. Nilai-nilai yang positif dari apapun ya bisa kita ambil. Tapi ya yang tidak tepat adalah ketika simbol negara itu disandingkan dengan yang lain. Jadi intinya menurut saya kebebasan itu oke, karena itu dijamin. Ya, itu yang dipastikan ya. Itu harus dipastikan. Hanya tidak boleh juga itu melanggar aturan. Melanggar aturan itu sederhana, ukurannya adalah kalau ada orang lain juga merasa tidak nyaman. Ada orang lain yang merasa terganggu gitu. Nah, itu yang harus dipastikan gitu loh. Saya kira itu. Ya. Baik, Gubernur Lemhanas, Kang Aceh Hasan Syadzili, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mas Dipo. Siap. Merah putih adalah simbol negara yang harus dijaga, seperti halnya hak berekspresi yang melekat pada diri warga negara. Penggunaan simbol sebagai sarana komunikasi adalah hal wajar selama tak melanggar ketentuan di dalam undang-undang. Negara tak boleh anti kritik agar demokrasi saling teriring. Saya Dipo Bahagia. Sampai jumpa minggu depan.